Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Putri Feriana, NIM 9344000620. Di sini saya akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Sejarah dan perkembangannya sejak awal Islam sampai saat ini. Yang pertama, ada penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, penulisan Al-Quran pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, penulisan Al-Quran pada masa setelah Khulafaur Rasyidin sampai saat ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka yang diangkat sebagai sekretaris. Sekretaris tersebut seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Setiap ada ayat yang turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan menunjukkan tempat tersebut dalam surah. Disampaikan pada sahabat, ayat yang turun itu dalam hafalan sahabat dimasukkan pada surah yang ditunjuk. Jadi ada kecocokan antara hafalan dengan bukti fisik dari ayat yang tertulis. Sebagian sahabat juga menuliskan Al-Quran yang turun itu atas kemauan mereka sendiri, tanpa diperintah oleh Rasulullah SAW. Sebagian sahabat tersebut menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, atau daun kayu pelana. Betapa besar kesulitan yang dipikul para sahabat dalam menuliskan Al-Quran. Alat-alat tulis tidak cukup tersedia bagi mereka selain sarana-sarana tersebut. Penulisan Al-Quran ini semakin menambah hafalan mereka. Tulisan-tulisan Al-Quran tidak terkumpul pada satu mushaf. Yang ada pada seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah di saat Al-Quran telah dihafal oleh ribuan para sahabat dan tertulis dalam mushaf. Tiap ayat-ayat dan surah-surah dipisahkan atau diterbitkan ayat-ayatnya saja dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah. Satu lembar secara terpisah tersebut ke dalam 7 huruf. Al-Quran belum dijilid dalam satu mushaf yang menyeluruh. Susunan atau tertib penulisan Al-Quran itu tidak menurut tertib turunnya, tetapi setiap ayat yang turun dituliskan di tempat penulisan. Sesudah berakhir masa turunnya, dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka Allah SWT mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap. Ilham tersebut ditunjukkan kepada Khulafaur Rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya. Yang kedua, saya akan membahas tentang penulisan Al-Quran pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat khawatir melihat kenyataan pada peperangan Yamamah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengajukan usul kepadanya. Usul tersebut untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Abu Bakar dan Zaid radhiyallahu anhu bertukar pendapat sampai akhirnya Zaid dapat menerima tentang perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk penulisan Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Zaid bin Sabit mendapat tugas yang sangat penting. Tugas tersebut adalah untuk membukukan Al-Quran. Hal-hal yang mendorong segera dibukukannya Al-Quran diantaranya mengingat banyaknya para hafiz Al-Quran yang syahid. Zaid dan Khalifah Abu Bakar membuat persyaratan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Lembaran-lembaran ayat pengumpulan tersebut kemudian disimpan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menyimpan lembaran-lembaran tersebut hingga akhir hayatnya.
Para ulama berpendapat bahwa penamaan Al-Quran dengan mushaf itu baru muncul. Kemunculan tersebut saat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Yang kedua ada masa Utsman. Utsman dan Hudzaifah sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan tetap pada satu huruf. Salinan tersebut berupa beberapa mushaf. Yang ketiga ada penulisan Al-Quran pada masa setelah Khulafaur Rasyidin sampai saat ini. Yang pertama, pemberian harokat atau nukat al-i'rab. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide pemberian tanda bacaan terhadap mushaf Al-Quran adalah Ziyad bin Al-Bihi. Metode pemberian harokat itu adalah Abu al-Aswad membaca Al-Quran dengan hafalannya, lalu stafnya sembari memegang mushaf. Selanjutnya memberikan harokat pada huruf terakhir setiap kata dengan warna yang berbeda dengan warna tinta kata-kata dalam mushaf tersebut. Harokat fathah ditandai dengan satu titik di atas huruf. Kasroh ditandai dengan satu titik di bawahnya. Doma ditandai dengan titik di depannya. Tanwin ditandai dengan dua titik. Yang kedua, pemberian titik pada huruf atau nukat al-i'jam. Pada mulanya berbentuk lingkaran, lalu berkembang menjadi bentuk kubus, lalu lingkaran yang berlubang bagian tengahnya. Dan tradisi tersebut terus berlangsung hingga akhir kekuasaan Khilafah Umayyah dan berdirinya Khilafah Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah. Pada masa tersebut banyak terjadi kreasi dalam penggunaan warna untuk tanda-tanda baca dalam mushaf. Tapi di sini muncul lagi sebuah masalah. Baik nukat al-i'rab maupun nukat al-i'jam keduanya ditulis dalam bentuk yang sama, yaitu melingkar. Hal ini rupanya menjadi sumber kebingungan baru. Kebingungan baru tersebut terjadi dalam membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Disinilah sejarah mencatat peran Khalil bin Ahmad al-Farahidi atau wafat 170 Hijriah. Ia kemudian menetapkan bentuk-bentuk harokat, ditambah dengan beberapa temuan lainnya, setidaknya hingga tahun 58 Hijriah. Semua perkembangan tersebut terpelihara sampai sekarang agar terhindar dari kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.